Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandini Sari dengan MPN 2021011763 dari kelas R5K ingin mempresentasikan tentang merit counseling atau konseling pernikahan. Pengertian konseling pernikahan sendiri yaitu upaya bantuan profesional yang dilakukan konselor bertujuan untuk membantu pasangan baik calon suami istri maupun suami istri yang sudah menikah dalam mengembangkan diri dan mengatasi masalah yang mereka lalui, komunikasi yang penuh pengertian, saling menghargai dan toleransi. Jadi tujuan utama adalah mencapai motivasi untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang berkembang, mandiri, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Konseling pernikahan juga dapat diartikan sebagai terapi pasangan yang bertujuan untuk mengenali dan menyelesaikan konflik dalam hubungan perkawinan. Masa sebelum pernikahan, tujuannya yaitu mempercepat proses berpacaran menuju pernikahan apabila pasangan itu sudah sanggup. Yang kedua, pasangan yang berpacaran harus ditumbuhkan kesadaran melalui keimanan mereka agar masa pacaran tidak menyimpang dari ajaran agama. Yang terakhir ada membina masa itu menjadi masa kreatif untuk menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan masing-masing sebagai modal untuk berumah tangga kelak. Selanjutnya ada masa awal berumah tangga. Jadi pasangan yang mengalami kesulitan disarankan datang menemui konselor pernikahan manakala mereka menemui masalah. Tujuannya agar mereka diberi bantuan agar mereka dapat mengatasi masalahnya. Masalah-masalah utama dalam masa awal pernikahan yang pertama adalah menyesuaikan emosional dan sosial antara mereka dengan keluarga lain seperti mertua, adik, suami istri, atau keluarga lain yang menetap, atau teman istri yang datang berkunjung atau menelpon ke rumah. Di samping itu, mungkin suami seorang yang banyak kenalan di kantor atau tempat kerja di mana terdapat karyawan wanita yang mungkin saja mereka menggoda dan sebagainya. Kedua, motivasi pernikahan, apakah karena materi, pangkat, kedudukan, gelar, kecantikan, atau rupawan, atau karena motivasi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, kehidupan latar belakang atau masa lalu masing-masing, baik suami dan istri yang mungkin mencuat pada masa awal pernikahan. Yang ketiga ada masa hidup berkeluarga dengan anak-anak. Jika keluarga sudah memiliki anak-anak, maka kehidupan di dalam keluarga makin bertambah kompleks dan berwarna. Oleh karena itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengkokohkan sistem keluarga sehingga dapat menjadi dorongan bagi kemandirian dan perkembangan individu-individu anggota lainnya. Kedua, menjaga pengaruh budaya luar menjalar di keluarga melalui anggota. Dan yang ketiga ada memelihara subsistem suami istri agar selalu harmonis. Dan yang terakhir ada memelihara subsistem orang tua agar selalu berwibawa. Proses konseling pernikahan umumnya diawali dengan layanan konsultasi, di mana konsultasi ini bersifat jangka pendek. Namun proses penyembuhan hubungannya bisa membutuhkan lebih banyak waktu. Pelayanan-layanan konseling pun bisa saja berlanjut selama pasangan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan hingga benar-benar mencapai jalan keluar. Jadi pada konseling pertemuan pertama, konselor pernikahan akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pasangan secara bersama-sama atau masing-masing untuk menemukan dan memahami permasalahannya. Lalu konselor pun akan mengutarakan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Kemudian konselor akan memberikan rencana dan tujuan dalam bentuk propostur yang akan dijalani oleh pasangan ini ke depannya. Jadi ada tahap-tahap konselingnya. Yang pertama ada perencanaan pertemuan. Perencanaan pertemuan penting dilakukan untuk membuat perencanaan umum bagi pertemuan pertama dengan keluarga yang menjadi klien. Untuk itu diperlukan data awal tentang keluarga tersebut melalui telepon, para temuan, atau format isian pendahuluan. Yang kedua ada tahap pembinaan hubungan baik. Pada tahap ini konselor membina hubungan baik dengan anggota keluarga dengan cara menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan memahami empati. Ketiga ada tahap klarifikasi masalah. Pada tahap ini konselor memfasilitasi teridentifikasikan masalah yang dihadapi keluarga yang menyebabkan keluarga tersebut meminta bantuan konseling keluarga. Untuk itu konselor memberi stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada teridentifikasinya masalah yang dihadapi keluarga tersebut.
Yang keempat ada tahap interaksi. Konselor mendorong mereka membahas perbedaan-perbedaan tersebut dan mencoba mencapai kesepakatan tentang masalah yang dihadapinya. Yang kelima, tahap penetapan tujuan. Tujuan tahap penetapan tujuan ialah mencapai kesepakatan dengan keluarga tentang masalah dapat dipecahkan dan memprakarsai proses yang akan mengubah situasi sosial sedemikian rupa sehingga masalah tersebut tidak lagi diperlukan. Yang keenam ada tahap pengakhiran. Pertemuan diakhiri dengan mengingatkan tugas-tugas yang perlu dilakukan anggota keluarga dan kemudian menetapkan pertemuan selanjutnya, serta menentukan anggota keluarga yang hadir pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, tahap pasca pertemuan. Konselor perlu mencatat kesan terhadap masalah yang dikemukakan, struktur keluarga, hipotesis yang berkenaan dengan perubahan yang diperlukan, dan tugas-tugas yang diberikan. Ada pula teknik-teknik konseling pernikahan, ada mematung, bermain peran, diam, konfrontasi, mengajar melalui pertanyaan, teknik untuk mendekatkan diri kepada klien dan mendengarkan mereka secara aktif, membaca bahasa badan klien serta perasaannya, terus eksplorasi, menggali perasaan, menyimpulkan sementara pembicaraan yang telah berlangsung, menjernihkan, memimpin, dan yang terakhir ada memfokuskan. Jadi, kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya diliputi rasa duka karena suatu permasalahan, maka diperlukan bimbingan konseling pernikahan untuk mengatasi rumah tangga yang sedang bermasalah. Itu gambaran kehidupan berumah tangga untuk calon pasangan suami istri. Ada ayatnya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.